sore, selamat pagi deh. Selamat pagi. Pagi. Itu nyambung. Soalnya kalau selamat sore biasanya tidak ada pesertanya. Bapak Ibu, selamat sore. Saya Aksan Kawanda. Jadi hari ini saya akan coba sharing mengenai pengujian uji tiang pancang. Jadi akan ada kapasitas dan integritas. Kita sambil berdiri aja nggak apa-apa ya? Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita diskusi. Saya usahakan untuk presentasinya cepat, diskusinya lama. Soalnya kalau presentasi kan Bapak Ibu ya bosan dengarnya. Nanti nonton film di bioskop gitu deh orang videonya. Ini saya skip aja, tadi sudah dibacakan. Jadi hari ini kita akan coba lihat mengenai uji kapasitas, integritas, dan juga beberapa uji lainnya, gitu ya. Kapasitas saya bagi menjadi 3. Jadi ada uji kapasitas yang pakai beban mati, modelnya seperti ini gitu ya. Nah, harusnya ada gambar. Jadi kalau untuk uji kapasitas ada beban mati ini gampang lah. Kita siapkan lahannya, siapkan tiangnya gitu ya. Di sini juga kita siapkan tiangnya. Lantas kita bersihkan semua material, grout tipis, kasih kepala. Ya modelnya seperti inilah. Jadi ada tiang gitu ya yang kita uji di sini. Kemudian kita siapkan hal-hal yang tadi. Lantas sesudah tiang ujinya sudah siap, yang pancang gitu ya. Kalau di judul saya entah kenapa ada yang buat bahwa uji beban di tiang seat pile. Jadi khusus untuk hari ini kita tidak akan membahas uji beban di tiang seat pile. Seat pile tidak diperbolehkan untuk menahan beban aksial, gitu ya. Jadi kita akan abaikan si beban aksial pada uji pada tiang seat pile beton maupun baja. Oke, jadi kita cuma lihat di tiang selain seat pile. Oke, siapkan kaki beban, naikkan kakinya, naik lagi, masukkan dongkrak, kemudian kita siapkan balok sekunder, kasih balok utama, balok sekunder, maka siapkan bebannya, naik semua ke atas, blok, selesai. Sebenarnya sesimpel itu untuk uji beban. Tapi Bapak Ibu, dan semenjengkelkan itu. Oke, kenapa saya bilang semenjengkelkan itu? Karena sebenarnya tanpa ada yang menyadari, kami sedang membuat gedung yang tidak terlihat. Oke, jadi sebenarnya yang kami lagi lakukan ini membangun gedung. Sehingga kami selalu meminta bahwa saat dilakukan uji tiang dengan metode yang seperti ini, Bapak Ibu harus cari tahu siapa penanggung jawabnya. Kenapa? Yang diuji itu satu tiang, setuju? Satu tiang itu mensimulasikan seluruh beban kalau gedungnya berdiri berapapun lantainya, setuju? Maka konstruksi ini untuk keseluruhan gedung. Jadi kalau dia bilang, oh iya di titik kolom ini kita mau ujinya itu 300 ton, siap, ini 300 ton. Dalam bentuk gedungnya itu dikompakkan semuanya. Ya, jadi ini konstruksi yang luar biasa berbahaya. Kalau Bapak Ibu tidak punya kepentingan, jangan ada di bawahnya. Oke, biarlah kami yang melakukannya. Kalau nanti kami tidak ada kerjaan Bapak Ibu. Ya, yang spesialis yang melakukannya. Oke, terus ada enggak model yang lebih sederhana, lebih menenangkan hati, lebih aman gitu ya? Ada. Karena sebenarnya kalau kita mengikuti ASTM 1143, ini sebenarnya metode opsional. Cuma disukai oleh Indonesia. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau dia tidak lihat 300, berarti tidak ada 300, gitu ya. Padahal banyak metode lain. Metode lain itu misalnya seperti, kita berikan aja itu, metode tiang reaksi. Modelnya sama, tapi modelnya seperti ini. Jadi dia tidak butuh beban sama sekali. Nah ini lebih engineering modelnya. Jadi apa yang dilakukan? Tiang ujinya itu yang ada di tengah ini. Ini tiang ujinya. Kemudian tiang yang lain ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang tersembunyi 1 di sini gitu ya, 8. Itu tiang reaksinya. Jadi yang digunakan apa? Bapak Ibu kan masih ingat bahwa
tiang pancang atau tiang fondasi apapun, daya dukungnya itu berasal dari friksi dan embering, gitu ya. Maka yang di tengah itu kita tekan. Ini yang mau diuji kan. Di sini itu friksi plus embering. Lawannya apa? Lawannya saya tarik. Jadi 8 tiang yang lain itu kita tarik. Sehingga nanti dia aksi reaksi aja. Nantinya kalau misalnya itu kita lakukan dengan baik dan benar gitu ya, dengan semua bla 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 ini lagi, maka prosesnya itu akan kita keluarkan tulangannya, PC wire-nya gitu ya. PC wire-nya kita keluarkan, muncul semua PC wire. Kemudian nanti PC wire-nya itu akan kita ikat. Ya. Jadi kita ikat di lapangan. Kita pasangin baji di lapangan. Sesudah baji ini ada, kan PC wire nggak boleh saya las gitu ya. Jadi kita buat bajinya ada, lantas kita buat semacam plat konektor. Dan nanti yang dilas itu platnya. Ya. Platnya disambungkan ke atas. Jadi dari sini nih, ini plat, kita pasang dimnya, cukup dim seperti ini aja. Lantas kita naikkan, pasang. Ya, kurang lebih begini. Kemudian tulangan ini semuanya naik ke atas. Jadi dia memanfaatkan aksi reaksi. Mudah, cepat, tidak ada 300 ton di atasnya. Tapi benar, serius, ini ada 300. Gitu ya. Saking nggak percaya, serius. Waktu ini dilakukan gitu ya, banyak sekali teman-teman dari konsultan itu yang datang terus dia ngomong, benar ini 300, benar. Terus dia datang, dia pegang-pegang besinya. Iya ya, kenceng ya. Iya dong. Besinya soalnya tarik gitu ya. Begitu kita tarik, besinya itu tegang sekali. Benar-benar seperti senar Bapak Ibu. Pada saat beban puncaknya, bunyinya itu enak. Benar-benar bunyinya itu ting ting, enak sekali. Ya. Ini model aksi reaksi. Jadi metode yang kedua bisa dengan menggunakan tiang reaksi. Mudah sekali, tidak perlu bawa beban, harganya efisien. Ya. Plus banyak yang ngomong bahwa Pak, kalau saya mau tahu beban tariknya tiang saya boleh nggak? Sekalian kita tarik. Jadi sekali uji bisa dapatkan keduanya, bisa dapat tekan, bisa dapat tarik. Ya. Ini pun masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk dilaksanakan. Sayangnya ini tidak boleh hilang, karena ini merupakan syarat di dalam aturan kita, di dalam SNI kita, bahwa harus ada uji beban statiknya. Ya. Ada enggak yang lebih mudah? Ini saya abaikan aja ya. Mungkin ada peralatannya lah. Ada enggak yang lebih mudah? Ada. Metodenya itu uji, kalau tadi statik 2 macam, ada metodenya itu uji dinamik. Ya. Nah, uji dinamik ini yang benar itu namanya uji dinamik. Ya. Uji dinamik tegangan tinggi, itu yang benar. Tapi somehow di Indonesia itu punya kebiasaan. Produk apa yang paling pertama masuk, maka itulah nama barangnya. Jadi kalau air mineral, maka semua jenis air mineral itu Aqua. Setuju ya? Semua jenis kamera itu Kodak. Dan semua jenis alat uji dinamik itu adalah PDA. Jadi PDA itu adalah merek Bapak Ibu. Ya. Tapi ya PDA-nya sih senang-senang aja. Soalnya di mana-mana speknya tulisnya itu uji PDA, berarti harus pakai alat PDA. Ya. Jadi somehow kami senang kalau ditulisnya itu uji PDA. Iklan gratis gitu. Oke, kalau uji PDA ini mudah sekali. Uji PDA ini benar-benar hanya memanfaatkan sensor, 2 sensor gitu ya. Jadi yang dia pakai itu cuma sensornya, sensor conducer dan sensor akselometer. Ya. Jadi cuma 2 ini aja. Conducer itu merubah regangan, namanya itu strain conducer. Dia mengukur strain. Dari strain dia berubah menjadi gaya. Ya. Sementara yang satu lagi ini akselometer. Dia mengukur akselerasi diubah menjadi velocity, gitu ya. Jadi mengukurnya tidak sama dengan yang terhitungnya. Jadi jangan berpikir oh ya mana data strainnya. Yang kita pakai itu datanya force dan velocity. Ya. Force velocity dia pukul jreng-jreng, kemudian somehow langsung keluar daya dukungnya. Ini uji yang banyak yang tidak suka. Kenapa? Rasanya ajaib sekali. Kok bisa-bisanya dia dipukul keluar daya dukung, terus dia ngomong begini nih, daya dukung itu sekian ratus ton, tiangnya itu bagus,
energinya ada, somehow tidak ada yang percaya. Oke, pada zaman dahulu kala. Kalau sekarang sih sudah banyak yang percaya, gitu ya. Ada beberapa pendapat yang kemudian menyampaikan bahwa uji dinamik ini sulit dipercaya karena dia akan sangat subjektif. Oke, betul Bapak Ibu. Tidak ada satupun pekerjaan yang pakai komputer yang tidak subjektif. Oke, Bapak Ibu pakai Excel, Excel itu dengan mudah untuk dimanipulasi. Setuju ya? Itu baru Excel. Program apapun yang Bapak Ibu pakai itu dengan mudah untuk dimanipulasi. Tidak ada yang namanya komputer itu tidak subjektif. Sehingga sebenarnya proses pemanfaatan ini jangan tanya apakah programnya subjektif atau enggak. Enggak, program itu enggak pernah subjektif. Yang subjektif siapa? Kita pemakainya. Ya, jadi kita sebagai pemakai yang harus selalu aware dan selalu mau untuk memahami satu proses. Jadi kalau mau tahu mengenai Excel ya kita harus tahu hitung manualnya gimana sih, supaya apa? Output dari Excel tidak menyesatkan, gitu ya. Sama dengan ini, paling nggak kita paham sedikit supaya outputnya tidak menyesatkan. Kurang lebih begitu ya. Oke, next, masangnya dan ujinya mudah sekali. Saking mudahnya itu orang merasa bahwa ini cuma bor-bor pasang sensor keluar angka, kayaknya memang salah ini tesnya. Habis itu dia pukul keluar angkanya gitu ya, menarik sekali. Oke. Memang terlihatnya mudah. Dan tugas kami untuk membuat itu terlihat mudah buat Bapak Ibu. Tapi percayalah, untuk bisa sampai ke tingkatan itu kami butuh belasan tahun. Ya. Jadi sama dengan analoginya itu sama dengan dokter. Bapak Ibu percaya itu masuk kemudian dia pasang-pasang stetoskop terus dia ngomong flu campur batuk, enak sekali dia ngomong loh, gitu kan? Tapi itu hasil dari mana? Belasan tahun. Percayalah. Tiba-tiba dia ngomong ini perlu tes lab tambahan. Bahkan kita tidak tahu apa yang dia dengar gitu dari stetoskop itu gitu ya. Tiba-tiba minta ada uji tambahan. Tapi anyway sama. Nah, untuk melakukan uji PDA yang bagus, maka kita memerlukan beberapa hal. Salah satunya itu adalah memastikan bahwa energi yang masuk itu benar adanya. Oke? Tidak boleh terlalu berat, tidak boleh terlalu ringan. Kalau tadi kan Pak Roy ngomong bahwa kalau hammer Cina itu cenderung lebih bagus. Lebih bagus karena dia punya namanya air cushion gitu ya. Betul, itu lebih bagus. Tapi energinya sedikit lebih kecil. Kenapa? Kenapa kami ngomongnya itu energinya sedikit lebih kecil? Karena buat kami itu hal yang terukur. Terukur dengan apa? Dengan sensor yang tadi, force velocity. Somehow itu kami membaca itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Serius, sungguh-sungguh banget. Nah, kalau kita ngomong energi yang cukup, ada suaranya, harusnya ada suaranya. Kalau energinya cukup itu ya, ada ya. Saya perlu berusaha ada suaranya. Ya, tetap tidak ada. Tapi secara video gitu ya, kita bisa melihat kalau misalnya saya ulang lagi gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ini hammer yang tidak sehat. Kelihatan dari ada ledakan apinya, kemudian tinggi jatuhnya yang tidak konsisten gitu ya. Kemudian asapnya yang bertebaran kemana-mana. Ini bukan hammer yang sehat. Kalau ada suaranya, the sound of hammer itu betul-betul menarik gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa hammernya ini sehat nggak ya, hammernya ini sakit nggak ya, itu kita tahu. Sehingga kami juga bisa memutuskan apakah daya dukungnya tercapai atau tidak, itu karena tanahnya, tiangnya, atau hammernya, gitu ya. Jadi tugas kami itu mendiagnosa itu, ya. Soalnya cita-cita jadi dokter tapi tidak tercapai. Akhirnya ngedokterin tiang jadi, gitu ya. Ada juga yang suka melakukan
percobaan baru. Kalau tadi kan, kalau Pak Wei kan tadi menjelaskan, hammer kami itu yang terbaik, hammer kami yang ini, hammer. Percayalah Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu datang ke satu proyek, semua akan ngomong hammer saya yang terbaik. Saya kasih lihat contoh hammer yang terbaik yang pernah saya ketemu ya. Ini hammer terbaik. Dia angkat manual, tenang sekali diangkatnya. Habis itu dia turunin juga, gitu ya. Somehow, somehow, ini drop hammer yang betul-betul di drop, gitu ya. Somehow itu ownernya suka hammer ini Bapak Ibu. Begitu dites, tidak ada satupun tiangnya yang berhasil dapat daya dukungnya. Tidak satupun. Sampai ceritanya setelah tes 2 titik, 3 titik, 4 titik, titik kelima, sampai akhirnya kami sebagai penguji ngomong gini, Pak, sudahlah, tidak masuk kalau seperti ini. Nggak apa-apa Mas, saya bayar. Sudahlah, saya kasih gratis tambah 5 daripada kamu mau bayar, kasihan kamu. Lebih baik sekarang owner, lebih baik Anda mulai berpikir untuk mencari hammer yang proper, gitu ya. Terus dia ngomong gini, benar nih 5. Ya ampun, ternyata otaknya tetap bukan pada hammernya yang salah, kayaknya testernya yang salah. Karena by statistik 5 uji, 5-5-nya gagal, kemungkinan testernya salah. Jadi bukan kemungkinan hammernya salah, bukan, gitu ya. Kemudian dia ngomong, iya, ini hammer ini khusus loh dibuatkan buat kita. Siap. Saking cintanya ownernya sama si hammer ini, gitu ya. Bapak Ibu, ini hal yang jangan ditiru di proyek Bapak Ibu, gitu ya. Ingat baik-baik, jangan sampai ada yang terjadi seperti itu. Pokoknya butuh hammer, cari Roy, gitu ya. Jangan cari yang begitu. Ini hasil PDA. PDA itu mudah sekali sebenarnya ya. PDA itu hanya memberikan kita force velocity, kemudian bisa dapatkan itu apa aja, macam-macam. Bisa dapat itu daya dukung, bisa dapat energi, gitu ya. Performa hammer itu kita bisa dapat. Terus tegangan di dalam tiang. Jadi kalau misalnya di tiang panjang beton, kami biasanya itu seperti ahli nujum. Jadi begitu lagi mancang, kemudian tiba-tiba kami ngomong, stop. Kalau Anda tidak stop, tiangnya pecah. Kenapa? Itu bukan karena jago banget gitu ya, ada contekannya aja. Jadi nanti contekannya itu ngomong, ada tegangan yang sudah terjadi. Misalnya seperti ini nih. Ini ada CSX, ada TSX. C itu compression, S itu stress. Jadi tegangan tekan, TSX itu tension stress, tegangan tarik. Jadi kami baca angka aja. Kalau compression stress itu sudah mendekati sekitar 80% daripada FC prime, maka dia mendekati batas. Hati-hati bisa pecah. Cuma supaya kelihatan pintar kita bilang, Pak, stop Pak. Mungkin ini perlu lebih hati-hati dikit. Pancangnya itu energinya dikecilin dikit ya. Memang jago sekali loh, jago nyontek padahal. Ya. Jadi bisa lihat itu, juga bisa lihat penurunannya seperti apa, bisa dapatkan integritas gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan selama itu dilakukan dengan baik dan benar. Karena sekali lagi, ini uji yang subjektif. Kalau tidak tahu bacanya, maka yang biasanya kita pakai, Bapak Ibu kan tidak pernah tahu kan ada begitu kan, bahwa ini bisa membaca tegangan tekan, tegangan tarik, bisa baca integritas, penurunan tiang. Penurunan tiangnya ini akan confirm dengan final set yang Bapak Ibu ambil, gitu ya. Tidak ada yang tahu itu, taunya cuma daya dukungnya masuk enggak. Begitu masuk, oke, gitu kan. Jadi dia punya banyak kelebihan untuk PDA. Selama itu bisa dimanfaatkan, ya. Jadi hati-hati aja. Semua yang terlalu bagus berarti harus datang dari data keilmuan yang bagus. Kalau enggak, semua yang terlalu bagus itu biasanya mimpi. Ya, jadi pastikan seperti itu. Next, ini yang kedua, uji integritas. Uji integritas itu ada banyak macam lah ya.
Tapi kalau misalnya ngomong, apa saya tes integritas? Apalagi banyak yang ngomong gini, so what gitu loh kalau patah, tapi daya dukungnya masuk. Kan banyak yang seperti itu ya, patah tapi daya dukungnya masuk. Terus ada masalah apa dengan patah? Bisa jadi daya dukung masuk itu hanya sekedar angka. Karena kan banyak, sekali lagi saya ngomong, ini uji yang subjektif. Benar-benar butuh ahli yang membaca. Mirip-mirip seperti dokter spesialis, ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong, terus kalau dia patah tapi daya dukung masuk, rasanya daya dukung tidak masuk, tapi angkanya keluar. Kenapa? Karena ini ujian terkomputerized. Dia menghitung, dia bukan menginterpretasi. Nah, orangnya, tenaga ahlinya yang harus menginterpretasi daya dukungnya masuk itu, tapi ada masalah pada tiang, masih oke atau tidak, ya. Well, anyway, kerusakan itu memang bukan barang yang tidak lumrah. Ini biasa aja. Jadi kami sudah ketemu model-model tiang yang seperti ini gitu ya, atau tiang yang miring begitu tuh, dia bisa joget-joget gitu. Sering sekali kita ketemu. Tapi kalau kontraktornya diminta untuk bikin begitu 2 kali tidak mampu. Ya, jadi ini bukan tiang yang disengaja gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat kerusakan pada tiang? Sederhana sebenarnya. Yang pertama itu visual inspection. Ya. Suatu hari kami diminta untuk, Pak, tolong Pak datang tes modelnya seperti ini. Begitu sampai di lapangan, ini tiang yang ada. Terus kita nanya, Pak, tidak usah dites. Sekali tes itu 1 juta. Bapak buang-buang duit ngetes ini. Kita form kan bahwa tiang ini pasti patah kan? Tapi tetap disuruh tes. Namanya dipaksa-paksa, masa kita nolak 1 juta gitu kan? Tapi disampaikan dengan profesionalisme kita harus menyampaikan hal yang benar. Jadi begitu datang disampaikan bahwa Pak, ini tidak perlu dites, ini sudah pasti patah kok. Tidak Pak, kami butuh untuk tetap dites. Buat apa? Kami butuh untuk legalnya. Oh iya silahkan. Kalau dipaksa-paksa kita ya, jangan menolak. Atau yang seperti ini, mancangnya di kiri, tiangnya kemudian keluarnya di kanan. Ini foto klasik dan ini kejadian nyata gitu ya. Dia pancang, tiangnya terlalu tipis, terlalu langsing, geser naik ke atas. Ini tiang sekitar 30 meter, ya, sampai dia naik ke atas. Kalau ketemu seperti ini, nggak usah nanya lagi, tiangnya di mana ya? Bisa, ya. Itu gejala geologi. Jadi ada lapisan batu di bawahnya. Kemudian ada juga visual inspection, kita bisa masukkan plumb. Jadi untuk lihat tiangnya itu lurus, enggak ada kerusakan atau enggak. Jadi banyak macam visual inspection bisa juga ditarik. Hah? Maksudnya Bapak setelah pancang rusak itu ditarik? Ya. Pada beberapa case kami cukup gila untuk melakukan itu. Ya. Jadi modelnya seperti ini kalau tiang baja. Tiang baja di laut enak untuk ditarik. Kenapa? Kadang-kadang tanahnya itu yang kayak tadi kan. Tadi kan Pak Roy ngomong tuh, masuknya itu kita masukkan pelan sekali. Begitu dia ketemu tanah lunak, lebih pelan lagi kita masukkan. Sampai dia masuk tanah firm, itu pun dimasukkan dengan pukulan yang kecil dulu. Nah, kalau di laut itu umum. Tanah lunak sedangnya itu tebal. Habis itu tiba-tiba ketemu tanah keras. Beberapa konsultan supervisor, terutama yang ilmunya dari YouTube, tolong Bapak Ibu jangan ikut-ikutan ya ilmu YouTube ya. Tiba-tiba komennya itu sudah lebih canggih daripada yang bekerja 30 tahun. Karena dia lihatnya begini, tiangnya kok diturunin begitu doang, 20 meter. Habis itu 10 meter, dia pancang itu cuma 1 pukulan 1 meter masuknya. Habis itu dia masuk lagi itu cuma 5 meter, pancangannya kayaknya nggak sampai 300 pukulan. Terus tiba-tiba keras, tidak terima. Terus dia ngomong, pukul lagi. Pokoknya ini harus dipukul. Minimal itu harus sekian pukulan, atau minimal itu harus masuk sekian. Nah, hasilnya begitu. Sesuai dia ngomong, loh, Anda kan yang bertanggung jawab terhadap tiangnya. Enak sekali. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, ini hal yang mudah sekali untuk kita tarik. Tidak tahu, kalau Swigeti punya ada? Punya model-model begini? Pernah.
dicabut. Kita harus baca di sebelah. Biasanya kan kalau gini overdrive, karena minta gitu ya. But anyway, ini yang sering melakukan itu biasanya teman-teman supervisor kita. Somehow pokoknya pukul lagi, ya. Mudah-mudahan jangan deh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini bisa lihat di kantor saya. Jadi ini jadi monumen gitu ya. Satu monumen. Banyak kita punya monumen yang kayak gitu. Ini saya tidak bisa minta terlalu gede. Ini diameternya 1 meter. Tidak bisa dibawa pulang, susah benar. Ya. Jadi dia sampai kelipet. Karena juga dipasang. Tapi ini tiang baja. Apakah tiang beton? Tidak. Tiang beton juga. Sampai di videoin. Ini kita cabut. Pancang. Terus dari data PDA itu ngomong, tiangnya mau pecah. Nggak apa-apa mas, pukul lagi aja. Pukul lagi. Nah begitu. Oke. Ini juga bisa terjadi. Jadi bukan tidak bisa untuk dicabut gitu ya. Bisa kalau mau. Kalau di Jakarta ini susah. Karena Jakarta itu kita tidak ketemu yang lunaknya panjang, kemudian tiba-tiba ketemu batu. Oke. Nah yang jadi masalah kan tanah itu tidak ada yang tahu. Kecuali kita pakai data tanah gitu ya. Nah hati-hati. Kalau data tanahnya sudah ngomong bahwa memang dia lunak, sampai di ujung ketemu tanah keras, tidak usah dipaksakan untuk dipukul terus menerus gitu. Kasihan tiangnya, tiang pun perlu disayang-sayang, gitu ya. Oke, supaya ini tidak terjadi lah. Extraction bisa juga ada yang nekat mau coring, boleh gitu ya. Tidak saya sarankan sih buat apa gitu. Juga ada beberapa NDT. Salah satunya NDT itu ya high strength. Jadi tetap bisa dengan menggunakan PDA bisa, tidak bisa, kan ada yang namanya nilai GTA. Ya. Ada juga yang low strength. Makanya kami bisa tahu waktu lagi mancang dari data PDA, oh tiangnya patah. Dari data PIT, oh tiangnya patah. Gitu ya. Itu bisa ketahuan. Gitu ya. Banyak macam lah. Nah, modelnya, enggak lah ya, enggak tertarik lah lihat ini ya. Tapi prinsipnya kami tahu bahwa kalau misalnya terjadi kerusakan, Bapak Ibu, maka si velocity ini nih itu akan tiba-tiba memotong si force somehow gitu ya. Jadi ini kalau datanya saya coba play. Jadi kalau dia terjadi kerusakan somehow si warna biru itu akan tiba-tiba naik potong ke atas. Nah begitu tuh. Maka terjadi kami sebutnya itu tension reflection. Mirip-mirip Bapak Ibu tidak usah memahaminya. Yang penting HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah, kita sehat. Kebalik, HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, kita sehat. Sebaliknya, minum obat kolesterol, percayakan aja gitu kan. Karena kita kan juga tidak tahu bacanya gimana sebenarnya kan. Kalau muncul nilai BTA, nilai integritas rendah, tapi tidak terjadi perpotongan seperti ini, maka berarti BTA-nya itu palsu. Jadi ada nilai integritas yang palsu di dalam uji PDA. Ada. Kalau tidak terjadi perpotongan, berarti dia palsu. Datanya kekurangan energi. Jadi dia bisa dua, energinya cukup dan memotong, berarti betul ada kerusakan pada tiang. Energinya kurang, tidak memotong, berarti tidak ada kerusakan pada tiang. Walaupun nanti misalnya angkanya muncul BTA 10%, nah itu palsu. Ya, jadi pokoknya yang Bapak Ibu harus ingat, kalau mau lihat integritas, lihat velocity-nya memotong si force. Nah begitu. Ya. Saya mau kasih analogi dokter lagi, tidak lama saya tidak jurusan jadi dokter. Oke. Ini model tiang yang tadi itu, yang makanya kami tahu bahwa ini patah nih, akhirnya dicabut gitu ya, karena ketahuan memang patah, sudah dicabut gitu ya. Kemudian ada uji PIT. PIT ini banyak macam namanya, ada yang ngomong itu PIT, SIT, Impact Evo, pokoknya yang integritas low strain itu sama aja, gitu ya. Modelnya mudah, tinggal naruh sensor, kemudian dipukul, nanti gelombangnya merambat. Kalau dia bagus, gelombangnya itu akan
dari ujung sampai ke ujung, sampai di ujung ini dia munculkan satu gelombang lagi. Kalau ada kerusakan, dia akan memberikan model yang sampai ujung. Pokoknya di mana ada kerusakan, dia akan kasih satu pantulan. Naik. Oke, terlihatnya begitu mudah. Mudah sih, memang cuma sekedar ada kepala tiang kita pukul-pukul gitu ya. Kemudian nanti dapat gelombangnya seperti ini. Pokoknya kalau panjang tiangnya dari 0 sampai 25, di 25 baru ada pantulannya, ini berarti tiang bagus. Kalau ada pantulan kedua di antaranya, berarti ada masalah pada tiang. That's simple. Ya. Nah ini interpretasinya. Skip. Kalau waktunya jalan terus ya. Nanti kalau saya presentasi sampai menit 93, bisa 32 akhirnya. Kesel banget ya. Belum lah ya, injury time 3 menit ya. Oke. Terus ini hasil-hasil yang kalau kita ngomong, oh ini bagus gitu ya, jalan bagus sampai ke ujung ya. Yang baik, ideal, masih bisa dibaca gitu ya, tiangnya bagus, ada pantulan ujung, selalu ada pantulan ujung, masih oke. Ini juga masih oke. Yang buruk, yang ideal, ini jelas sekali ya. Jadi ada pantulan ujung, kemudian ada pantulan somewhere gitu ya. Ini semuanya rusak. Biasanya ada yang ngomong, Pak, berarti ini rusaknya, patahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali rusaknya. Tidak. Walaupun misalnya nih ya, jadi pernah ketemu case begini nih, tiang precast panjang 6 meter, dipancang 7 segmen, 6 sambungan, 6 kali 7, 42 meter. Oke. Tiang 25. Buset. Memang buset Pak. Ya. 7 segmen, 6 sambungan, tiang 25 dia pancang. Kemudian begitu dites, mereka ngomong, Pak, tes PIT. Saya bilang jangan, pasti gagal. Bapak mau membela-bela si kontraktor ya? Enggak. Karena beda, menyambung tiang ini itu satu pekerjaan besar. Oke. Nyambung tiang spoon aja kalau sudah 7 segmen itu sudah menggila gitu ya. Jadi pasti akan ada kerusakan, percayalah. Dan plus BIT ini sensitif sekali. Gapnya itu 0,5 mili aja, dia sudah anggap kerusakan. Nah sekarang, kenapa dia bisa sampai ulang? Berarti tiangnya setiap sambungan patah ya Pak ya? Tidak. Cuma di yang pertama. Begitu yang pertama dianggap sambungannya jelek Bapak Ibu, maka dia akan anggap gelombangnya mantul bolak-balik. Jadi ini cuma karena kebetulan per segmennya 6 meter, kemudian ketemunya 6 meter, jangan dianggap tiangnya ini habis ditabrak trailer gitu ya. Enggak. Itu cuma pantulan dari yang pertama bolak-balik. Di bawahnya gimana? Mungkin sih begitu juga, tapi bukan ini hasilnya. Ya. Next, kita skip gitu ya. Terus ada juga yang tidak bisa diinterpretasi. Jadi yang ada di bawah-bawah ini nih, ini tidak bisa kita interpretasi. Tidak paham apa yang terjadi di bawah sana. Kenapa? Memang pengujiannya punya limitasi. Kalau misalnya tanahnya terlalu bagus, bisa jadi gelombangnya hilang. Maka dia harus melakukan dengan trik yang lain. Atau ditingkatkan ke uji PDA gitu ya. Karena BIT itu bukan alat dewa yang bisa semuanya dia keluarin hasil gitu ya, enggak. Jadi perlu ditingkatkan. Kadang kalau ada teman yang nanya, Pak, tapi kan BIT katanya bisa ngecek. Betul, stetoskop juga bisa ngecek. Tapi tidak semua penyakit bisa dicek pakai stetoskop kan. Masa dia pegang begitu dia tahu usus buntu? Ada mungkin, ada. Harus ada uji tambahan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada uji tambahan gitu ya. Tidak usah kaget, biasa aja ya. Karena kita perlu untuk mengclarify. Lantas ada uji yang memang tidak bisa untuk diapa-apakan. Modelnya seperti ini. Kenapa? Memang datanya buruk. Misalnya tiang pancang yang ada platnya di atas gitu ya. Harusnya platnya itu dibuka dulu. Kenapa? Pada beberapa case, kalau memang plat dan beton itu benar-benar nempel monolit luar biasa, tidak ada gap sama sekali, tidak ada masalah.
Tapi kalau misalnya ada gap sedikit aja, nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah biasanya si penguji akan ngomong, Pak, platnya dibuka dulu dong sebelum kita tes. Oh nggak apa-apa mas. Nanti kalau nggak dapat hasil, nggak apa-apa mas, apapun hasilnya saya terima. Siap. Hasilnya begini, tidak tahu apa yang terjadi pada tiang, dan Bapak Ibu tetap harus bayar. Oke. Kenapa? Sudah diambil darahnya. Begitu ambil darah itu kan dibayar udah. Nggak tahu mau hasilnya salah benar itu, bayar dulu. Oke. Jadi jangan khawatir. Ini pun kalau dipaksa-paksa, pokoknya tes aja mas. Siap. Namanya dipaksa-paksa mau ngasih duit. Kenapa bisa terjadi? Well, macam-macam lah ya. Memang tiangnya bisa macam-macam gitu. Well, somehow bisa macam-macam. Ada juga tiang yang ceritanya nih, tapi ini bukan tiang precast gitu ya. Ini tiangnya itu tiang pancang baja. Oke. Sesudah dia pancang baja, kemudian dia cor tiangnya karena mau lebih kaku di laut ini, gitu ya. Terus waktu mau tes, terpaksa kan kami harus pasang sensor di betonnya gitu ya. Jadi ini agak dibuka dikit. Terus kita ngomong, ini rusak. Jangan tanya saya kenapa. Entah betonnya jelek, atau memang jurus tangan besinya lebih jago aja. Saulin soalnya yang tes. Kemudian mereka ngomong, kayaknya nggak mungkin, pasti ada yang salah. Betul, tiangnya yang salah. Mau apanya lagi yang salah? Ya, kan masa tangannya yang disalahin? Ya. And that's happen. Itu mungkin sekali terjadi. Sayang nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya itu ada dubbingnya, ada subtitle gitu. Gitu ya. Sambil yang tes diomelin. Oke, ini latest update. Banyak yang nanya, Pak, bisa nggak untuk kita tes juga itu integritas pada tiang-tiang yang kita nggak tahu kedalamannya? Bisa. Kalau misalnya dia tiang baja, mau tahu kedalamannya, bisa pakai namanya parallel induction, gitu ya. Ini bisa, tapi harus tiang baja. Ya. Kalau tiang pancang beton bisa nggak? Kalau pendek bisa. 12 meter. Kami pernah berhasil itu sampai 14 meter gitu ya. Tapi that's it. 15 belum pernah berhasil. Ya, jadi itu tergantung tanahnya, tergantung tiangnya juga. Tapi dia bisa cek panjang tiang. Atau kalau misalnya pada span pile gitu ya, kadang mau tahu, Pak, JIT-nya kayaknya kami meragukan ya. Mau lihat visual bisa. Jadi ini juga bisa dengan visual inspection gitu ya. Kita pakai borehole kamera gitu. Jadi kameranya dimasukkan, tinggal lihat. Jadi ini masukkan ke dalam span gitu ya. Ini kelihatan kok modelnya seperti apa. Ada retak, ada pecah. Tapi kalau yang bagus-bagus juga sambungannya bagus, ini dari sisi dalam kelihatan. Dari sisi dalam kelihatan. Yang benar-benar ada gap juga kelihatan. Jadi banyak macam sekarang pengujian-pengujian yang bisa dilakukan, entah itu integritas ataupun kapasitas. Bapak Ibu mau lihat, very welcome. Mudah sekali untuk dilakukan saat ini. Ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai penutup. Masalah geoteknik itu kompleks sekali, perlu pemecahan masalah tanpa masalah, mirip-mirip kayak pegadaian lah gitu ya. Itu betul-betul jadi keperluan utama kita. Kita perlu yang namanya judgment engineering. Okay? Jadi perlu judgment engineering yang qualified, bukan yang sekedar bersertifikat. Ya, karena sertifikat dengan benar-benar ahli itu beda. Okay? Thank you Bapak Ibu, cukup dari saya. Ini saat yang baik untuk saya.